Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wurokroya. Dalam video kali ini saya lagi berada di lahan pembesaran teman-teman. Kebetulan hari ini saya lagi melakukan penyemprotan untuk perawatan bibit duren. Seperti apa penyemprotannya? Ayo gitu saya. Seperti inilah teman-teman. Sekarang saya lagi melakukan penyemprotan. Untuk obatnya atau bahan-bahannya seperti ini. Kebetulan saya itu menggunakan yang ini namanya Starban teman-teman. Nah ini Starban, juga menggunakan skor seperti ini skor untuk jamur. Nah seperti ini. Terus yang ketiga kita menggunakan ini apa namanya, anti rontok. Ini untuk pemaju akar dan daun teman-teman. Nah seperti ini. Yang ketiga ini menggunakan gandasil daun. Ini untuk pertumbuhan daunnya agar cepat rubus teman-teman kalau menggunakan gandasil daun ini. Yang kedua, untuk penyemprotan ini kita harus melakukan secara rutin teman-teman. Yaitu kalau untuk perawatan ya 3 hari sekali untuk mengobati penyakit, dan kalau untuk perawatan ya sekitar 1 minggu sekali atau 5 hari sekali. Kalau teman-teman tidak ada anti rontok juga bisa menggunakan antonik, karena ini fungsinya juga hampir sama dengan antonik teman-teman. Kebetulan minggu kemarin menggunakan antonik dan sekarang menggunakan anti rontok. Nah seperti ini. Sementara untuk dangke ini juga bisa diganti dengan Starban. Kalau nggak ada Starban ya dangke teman-teman, seperti ini. Ini juga untuk menanggulangi hama penyakit. Untuk cara penyemprotannya yaitu kita menggunakan tangki 16 liter. 16 liter itu kita isi dulu dengan air tadi 1 ember, dan kita kasih 1 tutup Starban. Setelah Starban kita juga kasih skor. Skor ini juga untuk mengendalikan jamur teman-teman. Juga 1 tutup. Tambahkan juga dengan anti rontok. Nah sedikit saja, kira-kira ya 1 sendok teman-teman ini sekitarnya. Kalau ditambahi dangke juga bagus sekali untuk memperkuat mengatasi hama tanaman teman-teman. Sekarang gandasil daun juga kita taruh sekitar ya 1 sendok makan teman-teman. Nah, lalu kita kasih air. Untuk penyemprotan itu bagusnya pada pagi hari teman-teman. Seperti tadi, yaitu tangkinya kita isi air dulu. Nah sekitar setengah tangki kita isi air. Kalau sudah diisi air baru kita kasih obatnya teman-teman. Sama seperti tadi juga skornya 1 tutup. Starban juga 1 tutup untuk 1 tangki. Jadi berbagai macam obat kita campur. Dangkanya kira-kira ya 1 sendok makan teman-teman. Biasanya antara dangke dan Starban itu saya bergantian teman-teman. Misalnya 1 minggu kita semprot dengan dangke, nanti minggu berikutnya kita menggunakan Starban. Tapi karena saat ini kita untuk mengobati hama tanaman, jadi keduanya kita gabungkan teman-teman. Juga kita tambahkan anti rontok. Kalau nggak ada anti rontok juga bisa menggunakan antonik teman-teman. Juga ditambahkan juga dengan gandasil daun untuk mempercepat proses
tumbuh tunas atau trubus teman-teman. Setelah obatnya dimasukkan seperti tadi, kita kasih air teman-teman. Nah, kita penuhi tangkinya. Untuk penyemprotan itu sebaiknya dilakukan pada pagi hari teman-teman, yaitu antara jam 6 pagi nyampe jam 9 pagi. Dan kalau sore yaitu sudah jam 4 sore nyampe jam 6 sore teman-teman. Kenapa kita lakukan penyemprotan di pagi hari? Karena pada waktu pagi hari itu stomata atau mulut daun masih terbuka, sehingga untuk penyemprotan yang berfungsi nutrisi itu bisa diserap dengan baik oleh stomata atau mulut daun teman-teman, sehingga pertumbuhannya menjadi bagus. Untuk penyemprotannya itu kita semprot dari bawah ke atas teman-teman, yaitu digoyang-goyang seperti ini agar daunnya basah semua. Jadi semua ranting-ranting dan daunnya itu basah semua antara bawah dan atas teman-teman. Untuk penyemprotan pohon durian itu harus merata sampai basah kuyup teman-teman pohonnya. Berbeda dengan penyemprotan padi. Nah, kalau seperti ini kan jadi antara batang pohon, ranting, semuanya basah kuyup. Daun itu juga atas bawah basah semua teman-teman. Tuh kan habis disemprot nyampe netes seperti itu, seperti disiram air. Dari masing-masing obat yang saya gunakan tadi, yaitu fungsinya sebagai berikut teman-teman. Kalau untuk gandasil daun itu agar mempercepat proses tumbuhnya daun-daun baru seperti ini, trubus seperti ini teman. Ini bisa dicampur dengan anti antonik atau anti rontok teman-teman. Nah, nanti hasilnya cepat trubusnya seperti ini. Sedangkan skor itu untuk mengatasi jamur pada pohon durian teman-teman. Jamur itu bisa menyebabkan ujung-ujung daun mengering. Contohnya seperti ini nih teman. Ini harus kita semprot dengan skor. Kalau ujungnya kering seperti ini bisa disebabkan oleh hama yang bernama yaitu warang hijau. Itu bisa juga disemprot dengan starban teman-teman. Misalnya kalau ada daun yang masih muda kok ujungnya kering itu ya seperti kena panas, atau itu bisa disebabkan juga dengan kutu atau warang hijau teman-teman. Misalnya kalau masih muda seperti ini teman-teman, kalau ada yang muda seperti ini kok tiba-tiba ini seperti mengering atau mengkeripik dan gosong, itu biasanya disebabkan oleh warang hijau kalau masih muda seperti ini. Tapi kalau sudah tua kok tiba-tiba ujungnya kering, itu bisa disebabkan dengan jamur, atau bisa disebabkan juga dengan pembusukan akar, karena terlalu banyak penyiraman juga bisa menyebabkan ujung-ujungnya kering. Tapi kalau ini disebabkan oleh
yang namanya jamur teman-teman, karena kemarin agak kewalahan penyemprotannya karena lahannya itu bergantian terus penyemprotannya teman-teman. Ini ada yang seperti ini nih. Ini nanti kalau sudah tua ini nanti rontok dan tumbuh tunas baru ini. Nanti kalau sudah tumbuh tunas baru maka daunnya akan berganti segar seperti semula teman-teman. Nanti kalau yang gosong itu rontok, nanti juga akan terubus diganti dengan daun-daun yang baru seperti ini teman-teman. Asalkan disemprot. Mungkin teman-teman pernah mengalami misalnya daunnya seperti ini teman-teman, ini kuning, dan kalau dibuka itu ada kutunya seperti ini, namanya kalau saya itu kutu daun teman-teman, seperti ini. Ada totol-totolnya kuning. Nah seperti ini nih. Ini juga harus diobati teman-teman. Kalau yang seperti ini ada totol-totol kuning seperti ini. Ini bisa disemprot dengan menggunakan tadi yaitu Starban. Nanti kalau kutu-kutunya sudah mati, maka dia itu tidak akan menular ke pohon yang lain. Dan nanti kalau sudah tua ini rontok, nah seperti ini, akhirnya ini rontok juga semuanya. Nanti kalau sudah rontok juga akan tumbuh daun yang baru atau trubus lagi teman-teman. Yaitu kuncinya harus kita semprot, misalnya menggunakan Starban, agar kutu-kutunya mati dan tidak menular ke pohon durian yang lain. Untuk penyemprotannya bisa diaplikasikan seperti tadi, yaitu menggunakan gandasil daun, skor, Starban, dan antonik, atau bisa diganti juga dengan anti rontok teman-teman. Musangking teman-teman. Nah seperti tadi ini, kalau seperti ini kan masih muda, ini diserang hama penyakit teman-teman. Ini bukan jamur, tapi ini diserang oleh yang namanya orang hijau kalau saya beri nama itu. Nah seperti ini, dia itu menghisap daun. Nah, nanti kalau kering seperti ini bisa kita semprot ya menggunakan Starban dicampur dengan antonik, maksud saya dicampur dengan dangke. Kalau enggak juga bisa disemprot dengan menggunakan plenum atau ares teman-teman, untuk mengatasi orang hijau tadi. Nanti kalau sudah disemprot dicampur dengan gandasil daun, antonik, dan anti rontok atau dan sebagainya, itu bisa cepat tumbuh tunas-tunas baru atau trubus seperti ini teman-teman. Dan akhirnya pun pohonnya kembali subur. Contohnya seperti ini juga. Ini adalah duri hitam. Ini juga terubusannya bagus sekali ya. Buat teman-teman yang mau melakukan penyemprotan itu sebaiknya dilakukan pada pagi hari antara jam 6 sampai jam 9 pagi, dan kalau sore hari ya antara jam 4 sampai jam 6 sore teman-teman, seperti ini. Jadi kalau sore ya sehabis sholat asar kita nyemprot, dan penyemprotannya pun harus digoyang-goyang seperti ini. Dari batang, ranting, sampai daun harus basah semua. Antara daun bawah dan atas itu harus basah semuanya teman-teman. Jadi obatnya bisa berfungsi secara maksimal. Musangking ya mas kayak ya? Nah, tadi video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.